Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila mamarid duhuri wal ayyam. Para pemirsa TV Tabalong yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukrillah, kembali kita bertemu dalam program Pelita Hati yang ditayangkan oleh TV Tabalong, terutama pada bulan Ramadan, pada bulan suci Ramadan ini, sebuah program atau mata acara yang tentunya bermanfaat bagi kita dalam rangka untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga dalam rangka untuk menambah wawasan keilmuan kita, terutama wawasan keagamaan kita, ilmu agama, melalui Pelita Hati ini yang diberikan, yang disampaikan oleh guru-guru agama kita, para mubalik kita, da'i dan iyah kita. Para pemirsa TV Tabalong yang kami muliakan, pada saat ini kami ingin menyampaikan tentang tema mencetak generasi muslim. Para pemirsa sekalian, kehidupan manusia itu berkembang dalam beberapa fase, dalam beberapa periode. Dari balita, kemudian masa anak-anak, kemudian masa remaja, kemudian dewasa, kemudian lansia. Nah, fase remaja ini adalah fase yang sangat penting dan fase yang secara psikologisnya perlu kita bina karena sifatnya label, ya. Fase remaja merupakan fase yang menjembatani antara umur anak-anak dan umur dewasa. Pada usia ini terjadi perubahan yang cepat, baik jasmaninya, baik emosinya, baik sosial kemasyarakatannya maupun akhlaknya dan kecerdasannya. Di sini orang tua sebagai lingkungan pertama keluarga ini sangat menentukan dalam membina remaja kita, anak kita, sehingga nantinya menjadi orang yang kita inginkan dapat meneruskan kepemimpinan kita menjadi orang yang berguna baik bagi daerah, masyarakat, bangsa dan negara. Di sini orang tua perlu mencetak atau memberikan dasar pendidikan agama bagi umat dalam menjalankan kehidupannya sebagai manusia, sebagai makhluk hamba Allah maupun sebagai makhluk sosial. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi
rawahul Bukhari wa Muslim. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, bagaikan kain putih yang belum ada curitan apa-apa, belum ada catatan apa-apa. Fa'abawahu, maka di sini peran orang tua, ayah dan ibunya, yuhawidanihi, apakah dia ingin menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini kata-kata orang tua sangat menentukan dalam membentuk jiwa, karakter anak-anak tersebut. Hadis ini menggambarkan bahwa kondisi anak pada waktu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Karena itu untuk perkembangan selanjutnya, peran orang tua dalam pembentukan kepribadian anak sangat dominan dan sangat menentukan. Untuk itu kita tidak boleh abai, tidak boleh masa bodoh dengan generasi penerus kita, dengan anak-anak kita, karena mereka nantinya akan meneruskan kepemimpinan kita, meneruskan kehidupan kita setelah kita. Mereka nanti akan besar. Nah, itu ada pepatah Arab mengatakan Subhanul yaum wijalul ghad. Pemuda hari ini, pemimpin besok hari. The student today and leaders tomorrow. Hari ini sebagai pelajar dan mahasiswa, besok dia akan menjadi pemimpin. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita tentang perlunya kita mendidik, membesarkan serta mendewasakan anak-anak kita sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jangan sampai kita abai atau masa bodoh dengan perkembangan, dengan pendidikan anak kita. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 Allah mengatakan, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang mereka khawatir atas kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Para pemirsa TV Dewalong yang kami hormati dan kami muliakan. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan generasi setelah kita. Jangan sampai generasi di belakang kita itu menjadi generasi yang lemah. Apa artinya generasi yang lemah? Atau istilah Al-Quran, dzurriyyatan di'afa, generasi yang lemah. Nah, lemah di sini maknanya sangat luas. Bisa lemah akidah, bisa lemah syariat, bisa lemah sosial, bisa lemah ekonomi, dan lain-lain. Nah, untuk menjawab kekhawatiran dari ayat ini, kita harus membuat action, tindakan berupa pendidikan. Kita harus
melusiapkan anak kita dengan memberikan pendidikan, memasukkan anak melalui pendidikan formal informal. Apakah itu pendidikan formal atau informal? Tujuannya adalah untuk mendewasakan jiwa dan jasmani mereka sehingga menjadi dewasa nantinya. Kemudian keterampilan mereka, kemudian penanaman iman dan pengamalan ajaran agama. Nah, di sini sangat berarti kita menentukan pola pembinaan remaja dan pemuda. Pembinaan yang pertama itu adalah keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal seorang anak. Dalam hal ini peran keluarga dalam menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan anak. Demikian juga menanamkan keimanan dan ketakwaan sehingga dapat mempengaruhi sikap dan kepribadian anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Hai orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, lingkungan keluarga harus dapat mendorong agar si anak bergaul dengan tata pergaulan yang baik, menghindari pergaulan yang tidak baik. Kemudian pola pembinaan yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat harus tercipta lingkungan pergaulan yang positif. Perwujudan organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, remaja masjid dan lain-lain sangat positif untuk wadah pengkaderan generasi muda Islam, dan ini termasuk penguatan civil society namanya. Jadi bisa melalui pembinaan di samping dukungan keluarga yang mendidik, juga organisasi kepemudaan, organisasi kemanusiaan adalah wadah yang baik dalam rangka untuk pendewasaan, pembinaan anak kita. Kemudian selanjutnya adalah lembaga pendidikan formal. Dalam pendidikan formal ini, seorang anak remaja digambarkan, dididik, dibimbing dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka menjadi cerdas, terampil, dan berakhlak. Kemudian apa target kita dalam pembinaan itu? Target kita dalam membina generasi muslim itu adalah terbinanya generasi muda Islam yang kokoh keimanannya, kuat ibadahnya, indah akhlaknya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berguna bagi masyarakat, bangsa, daerah, dan negara. Ya, dengan demikian pembinaan generasi muda, pembinaan remaja sehingga menjadi manusia yang bermartabat, yang berakhlak mulia, yang berpendidikan, yang terampil, itu sangat penting bagi kita. Semakin kita
terbina anak-anak kita, maka semakin memungkinkan bagi suatu daerah, bangsa dan negara itu akan maju. Dan insya Allah negara kita akan damai, aman, makmur, dan sentosa di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.